Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, Bapak dan Ibu Arsyana menggunakan metode pembelajaran yang berbeda, yakni dengan metode pembelajaran Salindia. Bapak dan Ibu memilih metode ini agar dapat memudahkan kalian pada saat ingin kembali mengulang materi tentang cara membedakan teks exemplum, tanggapan kritis, tantangan, dan rekaman percobaan. Tentu dengan Salindia ini waktu kalian dalam belajar akan lebih fleksibel. Baik, tidak perlu panjang lebar, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, sekarang kita beranjak ke materi pertama, yakni tentang pengertian. Sebelum kita membedakan apa saja perbedaan yang ada pada teks exemplum, tanggapan kritis, tantangan, dan rekaman percobaan, baiknya kita flashback dahulu ke pertemuan minggu lalu yang sedikit mengulik dan membahas tentang pengertian masing-masing teks tersebut. Untuk yang pertama adalah teks exemplum. Teks exemplum merupakan sebuah teks cerita yang mengisahkan tokoh atau perilaku dari ceritanya, di mana kisah dalam cerita biasanya diawali dengan pengenalan tokoh, kemudian dilanjut dengan peristiwa yang dialami tokoh, lalu ditutup dengan interpretasi yang muncul dari dalam diri tokoh. Sebagai karya sastra, teks exemplum ini juga termasuk ke dalam teks yang berisi sebuah pengalaman hidup manusia. Sedangkan untuk yang kedua adalah teks tantangan. Teks tantangan adalah teks yang berisi informasi yang memuat bantahan terhadap suatu hal yang sedang kontroversial atau sedang berkembang di masyarakat. Biasanya dilengkapi dengan argumen dan data-data yang dapat memperkuat bantahan tersebut. Teks tantangan ini juga biasanya ada dan menjadi penyangga dalam sebuah debat. Dan yang ketiga adalah teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis adalah teks yang berisi kritik tajam terhadap suatu hal mengenai sebuah kesalahan. Biasanya terjadi jika ada sebuah debat. Contohnya saat orang B memberi kritik kepada orang A karena apa yang disampaikannya kurang pas. Biasanya disebut juga dengan menganalisa suatu pendapat. Kita harus menerima semua tanggapan yang diberikan oleh orang atau teman kita saat kita memberikan pendapat, karena setiap tanggapan yang mereka berikan pasti ada alasan dan bisa membuat kita menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah teks rekaman percobaan. Teks rekaman percobaan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh penulis. Biasanya teks ini dipakai untuk melakukan percobaan, karya ilmiah, ataupun laporan praktikum. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks exemplum. Dari segi strukturnya dibagi menjadi dua jenis, yakni versi buku siswa dan versi silabus. Untuk versi buku siswa sendiri, struktur dari teks exemplum terdiri atas orientasi, insiden atau komplikasi, dan interpretasi. Sedangkan untuk struktur versi silabus terdiri atas abstraks, orientasi, peristiwa atau insiden, interpretasi atau tafsiran, dan koda atau amanat. Ciri yang kedua adalah teks exemplum memuat cerita fiksi, di mana cerita fiksi yang dimuat diceritakan penulis dengan diakhiri pandangan penulis terhadap peristiwa dan kejadian yang dialami pelaku, dan diharapkan akan menjadi sebuah pesan moral. Dan ciri yang ketiga adalah ciri tentang kebahasaan atau bahasanya. Yang pertama, teks exemplum berisi kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terbentuk lebih dari dua struktur kalimat, disusun lebih dari satu verba atau predikat. Kalimat kompleks sendiri terdiri atas kalimat utama dan kalimat subordinatif. Contohnya pada kalimat ayah menjadi pemateri webinar dan adik sedang mengikuti kelas daring. Untuk ciri yang kedua adalah teks exemplum berisi tentang kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang menunjuk pada kata lain yang telah digunakan sebelumnya sebagai pengganti dari kata aslinya. Kata rujukan umumnya menggunakan kata-kata seperti di sini, di sana,
ini, itu, dia, ia, tersebut, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ciri dari teks exemplum ini adalah berisi konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Contohnya pada kata dan, atau, serta, melainkan, tetapi, padahal, sedangkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis ini sama seperti teks exemplum yang memiliki struktur dengan dua versi, yakni versi buku siswa dan versi silabus. Dari segi buku siswa, strukturnya terdiri atas evaluasi, deskripsi teks, dan juga penegasan ulang. Sedangkan dari versi silabus, strukturnya terdiri atas orientasi, evaluasi, tafsiran, dan juga simpulan. Teks tanggapan kritis ini juga memuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar dengan disertai fakta dan alasan. Contohnya, saat orang B melihat fenomena banjir di desanya, hal ini terjadi karena orang B melihat sendiri orang A membuang sampah sembarangan di sungai dekat desanya. Oleh karena itu, orang B jika ingin melaporkan orang A harus memiliki bukti dan fakta yang jelas disertai dengan alasan yang masuk akal. Dan yang terakhir dari segi ciri-ciri kebahasaannya. Dari segi ciri-ciri kebahasaannya masih sama seperti teks exemplum, yakni terdiri atas kalimat kompleks, konjungsi, dan kata rujukan. Namun, ada yang membedakan dengan ciri teks exemplum, yakni teks tanggapan kritis, memuat ciri kebahasaan yaitu pilihan kata. Pilihan kata adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan tulisan tetapi berlainan pengucapan dan maknanya. Contohnya kata seri dan kata seri, di mana kata seri berarti imbang dan kata seri berarti gigi. Yang selanjutnya ada teks tantangan. Teks tantangan ini merupakan salah satu teks yang berkaitan dengan informasi yang sedang hangat dibicarakan atau yang sedang kontroversial. Dalam KBBI, kata tantangan juga dapat diartikan sebagai hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Yang dapat membedakan teks tantangan ini dengan yang lainnya, yaitu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memiliki struktur yang terdiri atas isu. Pada struktur yang pertama ini merupakan bagian pengantar yang menyatakan apa yang sedang dipermasalahkan, yaitu berupa isu yang sedang berkembang di masyarakat dan sedang kontroversial. Pada bagian ini, penulis menyatakan ketidaksetujuannya dengan kalimat bantahan. Kemudian ada struktur yang kedua yaitu argumen, memuat serangkaian bukti atau alasan untuk memperkuat bantahan yang berupa peristiwa, fakta, ataupun data. Kemudian struktur yang terakhir yaitu kesimpulan atau saran. Pada bagian ini terdapat penutup yang berisi pernyataan penegas. Di sini penulis membuat kesimpulan kemudian ditegaskan kembali bahwa dia tidak sepakat. Kemudian terdapat ciri yang kedua yaitu memuat informasi yang merupakan bantahan terhadap hal-hal kontroversial yang berkembang di dalam masyarakat, disertai argumen dan data-data yang memperkuat bantahan tersebut. Kemudian ciri yang terakhir yaitu ciri-ciri kebahasaan. Jadi di sini agar tidak semakin bingung, ingat-ingat saja bahwa teks tantangan itu hanya spesifik menggunakan ketidaksepakatan. Karena teks tantang spesifik mengenai ketidaksepakatan, maka memiliki kaidah kebahasaan yang pertama yaitu kalimat kompleks. Jadi merupakan kalimat yang terdiri atas induk kalimat dan anak kalimat. Kemudian yang kedua yaitu kalimat sanggahan, merupakan pernyataan pertentangan terhadap isu yang dibahas. Selanjutnya terdapat kalimat penolakan, merupakan kalimat yang mengungkapkan ketidaksetujuannya oleh isu yang dibahas. Yang keempat yaitu terdapat konjungsi yang merupakan kata penghubung yang berfungsi menjembatani antar kata dan antar klausa. Yang kelima terdapat kata rujukan, memuat kata referensi. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat diksi, merupakan pilihan kata agar gagasan dapat tersampaikan dengan baik. Yang terakhir terdapat teks rekaman percobaan.
merupakan salah satu teks yang menceritakan mengenai percobaan yang dilakukan oleh penulis. Biasanya teks ini digunakan untuk melakukan suatu percobaan, karya ilmiah, dan yang lainnya. Teks ini ditulis berdasarkan rekaman data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Kegiatan penelitian ini digunakan untuk mendapat pengetahuan dalam bidang ilmu alam, sosial, atau psikologi. Teks ini bisa saja disebut juga laporan percobaan. Yang dapat membedakan teks laporan percobaan ini dengan teks yang lainnya karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki struktur teks. Di sini terdapat dua versi struktur teks laporan percobaan. Yang pertama yaitu versi buku siswa. Jadi di dalam buku siswa strukturnya terdapat yang pertama yaitu tujuan serta alat dan bahan. Di dalam teks laporan adalah latar belakang dari suatu jenis percobaan yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu langkah-langkah. Merupakan sebuah metode yang dilakukan untuk membuat sesuatu percobaan. Yang ketiga yaitu hasil, adalah sesuatu yang diperoleh dari percobaan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu simpulan, merupakan pendapat akhir yang berasal dari hasil percobaan tersebut. Kemudian terdapat struktur teks laporan menurut silabus yang ada. Sebenarnya struktur teksnya sama, namun yang membedakan yaitu terdapat metode penelitian dan landasan teori atau kajian pustaka. Ciri yang kedua yaitu memuat informasi tentang cara membuat sesuatu secara rinci. Dan yang terakhir terdapat ciri-ciri kebahasaan yang memuat kalimat kompleks, kata hubung, kata rujukan, dan juga istilah teknis. Teks rekaman percobaan juga memiliki ciri-ciri yang lainnya, yaitu teks ini disusun berdasarkan hasil percobaan pengamatan disertai pemecahannya. Kemudian menuntaskan masalah-masalah yang muncul secara lengkap dan juga rinci. Yang ketiga, teks rekaman percobaan dibuat interaktif dan juga menarik. Kemudian pembahasan masalahnya yang dikemukakan secara objektif sesuai fakta dan kebenarannya yang dapat diuji. Dan yang terakhir yaitu menggunakan bahasa ilmiah baku, komunikatif, dan juga logis. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan dari kami ataupun yang kurang jelas. Kami harap secuil ilmu ini dapat bermanfaat bagi semua yang menonton dan juga mendengarkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.